Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fosia dengan NIM L212121073 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai genetika populasi. Nah, yang pertama adalah pengertian genetika populasi. Genetika populasi itu terbagi menjadi dua kata, yaitu genetika dan populasi, di mana genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarasan sifat atau ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Sedangkan populasi adalah sekumpulan individu sejenis atau spesies yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Nah, jadi genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Selanjutnya yaitu materi genetik. Nah, materi genetik itu ada 4, yaitu gen, DNA, RNA, dan kromosom, di mana gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Nah, berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar, dan gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif. Gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya yaitu DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di antara inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. Nah, selanjutnya yaitu RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang terdiri yang tidak berpilin. Nah, rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, selanjutnya yaitu kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Sementara kromosom yang bukan pasangannya disebut kromosom non-homolog. Nah, setiap kromosom memiliki bagian-bagian seperti setromer dengan kromosom, matriks, kronema, kromomer, telomer, dan santelit. Nah, selanjutnya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida, namun memiliki vakuola, tapi ukurannya tidak sebesar seperti vakuola yang ada pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Nah, selanjutnya sel tumbuhan tidak memiliki setrosom dan sentriol, sedangkan sel hewan memiliki keduanya. Nah, selanjutnya sel tumbuhan tidak memiliki flagel dan sedangkan sel hewan memiliki flagel.
Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini dibedakan menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. Nah, RNA terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Adapun urutan proses transkripsi yang pertama yaitu inisiasi. Nah, inisiasi adalah ikatan heliks DNA akan dibuka oleh RNA enzim polimerase, kemudian terbentuklah salinan informasi genetik dari DNA. Nah, tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA itu disebut sebagai promoter. Nah, selanjutnya yaitu elongasi. Nah, elongasi ini adalah dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau biasa disebut sensi dan komplemen, yaitu biasa disebut antisensi mulai terpisah. Nah, di mana promoter selanjutnya akan menempel di bagian rantai cetakan sensi. Nah, selanjutnya RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nah, selanjutnya yaitu terminasi. Nah, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Nah, proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. Nah, mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Nah, yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Nah, pada tahap ini polipeptida akan disintesis menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintasea tRNA aminoasil. Nah, adapun urutannya yaitu molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Nah, translasi diawali dari codon star yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai inhibitor yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Nah, asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Metion merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Nah, selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil sehingga dihasilkan rantai polipeptida. Nah, polipeptida lengkap. Nah, translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop yaitu UAA, UGA, dan UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Nah, selanjutnya yaitu sintesis protein atau replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasi ini terjadi saat interfase sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan sel induknya. Sel induknya enzim yang bekerja pada saat replikasi DNA. Nah, menurut Arthur et al. Tahun 1995 yang menyatakan bahwa enzim yang dibutuhkan pada saat replikasi DNA merupakan enzim polimerase. Pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Pada saat pembelahan sel perikariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA sangatlah diatur yaitu pada siklus sebelum mitosis dan meiosis 1. Secara sederhananya, DNA akan dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan tokoisomerase yang mengurai tegangan untai DNA. Untai DNA tunggal ini akan didekati oleh protein-protein pengikat untai tunggal untuk mencegah membentuknya heliks ganda. Nah, kembali mencegah maka perimase membentuk poligonukleotida DNA yang disebut dengan primer dan kembali membentuk struktur nukleotida RNA yang disebut dengan primer dan molekul DNA polimerase melekat pada untai tunggal DNA yang bergerak sepanjang untai tunggal DNA baru. Nah, yang dimana disebut dengan gliding strand dan DNA polimerase yang membentuk daging terus
terus mensintesis di mana dan DNA polimerase yang membentuk daging terus mensintesis polinukleotida yang disebut oleh fragmen Okazaki. Nah, setelah itu DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan tersebut secara sederhana atau secara singkat. Nah, secara singkat, aplikasi itu terdiri atas inisiasi, lalu terbentuklah garpu replikasi. Pemanjangan untai DNA lalu membentuk dinding strand atau untaian pengawal. Setelah itu terbentuklah leading strand atau untaian yang berseberangan dengan untaian pengawal, dan garpu replikasi disintesis oleh segmen fragmen Okazaki. Lalu yang terakhir yang modifikasi replikasi dan terjadi setelah DNA yang berhasil direplikasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.